Selamat siang Pak Ulil. Selamat siang Pak Robi. Bagaimana kabarnya Pak Ulil? Alhamdulillah baik. Pak Robi bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak Ulil. Begini Pak Ulil, hari ini kita akan melakukan praktik coaching untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses bekerja atau keseharian CPP. Nah, terdapat 3 tahapan coaching, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada tahap pra-observasi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi dan indikator yang akan dikembangkan pada praktek ini. Tahap selanjutnya adalah observasi, yang mana saya akan mengamati praktik coaching yang dilakukan. Tahap terakhir adalah pasca observasi, yaitu nanti Pak Ulil akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Pak Ulil kembangkan pada coaching selanjutnya. Nah, apakah Pak Ulil sudah siap, Pak Ulil? Siap Pak Robi. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan dulu? Cukup Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya Pak Ulil, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini saya lakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini nanti itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti pada saat coaching, Pak Ulil memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dari Pak Ulil ya. Dan perlu diingat juga Pak Ulil, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Demikian Pak Ulil, bisa dimengerti Pak Ulil? Bisa Pak Robi. Kalau begitu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu Pak Ulil, yaitu pada saat coach nanti ini, kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan oleh Pak Ulil? Ya. Baik Pak Robi, pada coaching kali ini saya akan mengembangkan mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Ulil, dari 2 kompetensi tadi, ini yang mana yang mau difokuskan pada coaching kali ini Pak Ulil? Ya, saya ingin memfokuskan pada pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti dari indikatornya ini apa ini Pak Ulil? Indikator dari coaching kali ini menurut Pak Ulil? Indikator kali ini saya menginginkan coaching nanti dapat menemukan potensi dalam memecahkan masalah. Baik Pak Ulil. Nah, untuk tahap observasi kali ini cukup sekian dulu Pak Ulil. Silakan nanti Pak Ulil melanjutkan ke tahap coaching bersama coaching. Dan nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya coaching tersebut Pak Ulil. Siap, terima kasih Pak Robi. Ya, sama-sama Pak Ulil. Selamat siang Pak Ulil. Pak Ulil punya waktu sebentar nggak untuk kita ngobrol? Selamat siang juga Miss. Ada apa nih Miss Winda? Saya lihat sepertinya Miss Winda agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana nih Miss Winda? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Pak, jadi kalau saya mengganggu waktunya Pak Ulil sebentar. Tidak apa-apa Miss, santai saja Miss. Begini loh Pak Ulil, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Ulil bisa membantu saya? Sangat dengan senang hati Miss. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Oh begitu rupanya. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang diharapkan Miss Winda nanti? Ya, yang saya harapkan bisa menangani murid kita yang kurang disiplin Pak. Masalahnya apa Miss kalau boleh tahu? Coba Miss Winda ceritakan apa yang sedang Miss Winda rasakan, mungkin saya bisa membantu. Ya, jadi begini Pak, akhir-akhir ini ketika saya sedang mengajar di kelas, banyak murid yang kurang disiplin Pak, berpenampilan dan berpakaian di sekolah tidak sesuai aturannya Pak, begitu. Apakah masalah tersebut terjadi pada seluruh kelas di pembelajaran Miss Winda? Tidak Pak, jadi murid yang bermasalah tersebut hanya di beberapa kelas yang mayoritasnya adalah anak laki-laki Pak.
Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi, Miss? Ya begini Pak, sebetulnya saya dan murid-murid sudah membuat kesepakatan kelas yang kami buat bersama-sama Pak. Tapi yaitu masih saja ada anak yang kurang disiplin. Jadi pakaiannya, berpenampilannya tidak sesuai aturan yang kita sepakati bersama Pak. Bagaimana respon Miss Vinda ketika menanggapi murid yang seperti itu? Nah itu Pak, saya jadi kewalahan. Terus kadang saya juga emosi karena banyak murid yang melanggarnya. Padahal sudah saya ingatkan selalu tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat beserta dengan konsekuensinya. Terus respon anak-anak ketika sudah diingatkan seperti itu bagaimana, Miss? Ya itulah Pak, namanya juga anak-anak kan, karena mereka sudah saya ingatkan tapi jawabannya iya gitu. Terus tapi besoknya malah diulangi lagi. Jadi saya pusing sendiri tuh Pak, gimana ya? Jadi seperti itu permasalahannya ya, Miss? Iya. Miss Vinda punya problem jika Miss Vinda merasa kewalahan dengan murid yang tidak disiplin di sekolah. Lalu Miss Vinda merasa pusing setelah mengingatkan murid namun tetap diulangi lagi. Betul seperti itu, Miss? Ya betul sekali Pak Ulil. Jadi gimana ya kira-kira solusinya? Nah, sekarang Miss Vinda sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Miss Vinda lakukan? Ya kalau upaya yang sudah saya lakukan, saya membuat kesepakatan kelas untuk kelas yang saya ampu. Dan saya mengingatkan murid tersebut, sering sekali saya ingatkan. Gitu Pak Ulil. Oh, jadi Miss Vinda sudah mencoba menyelesaikan masalah tersebut ya dengan membuat kesepakatan kelas dan mengingatkan murid. Namun tetap saja murid masih kurang disiplin ya, Miss. Tadi Miss Vinda sudah bercerita, sudah berusaha menyelesaikan masalahnya, tapi belum efektif. Apakah ada salah satu lain yang menurut Miss Vinda efektif untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Miss Vinda ingin melakukan sesuatu agar masalah selesai, tapi dengan cara yang lebih efektif. Oh iya Pak, kenapa saya tidak terfikirkan untuk mencari cara lain yang lebih efektif ya untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah upaya yang bagus, Miss. Langkah yang bagus. Jadi, apa nih yang akan Miss Vinda lakukan ke depannya? Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas Pak. Kalau kemarin kan hanya kesepakatan kelas saja. Selain itu, saya akan menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang saya ajar dan bersikap kurang disiplin dan masih melanggar. Jadi saya tetap mendukung perkembangan murid dengan positif. Wah, itu adalah langkah yang bagus sekali, Miss. Langkah-langkah Miss Vinda yang diambil tadi sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Miss. Jadi Miss Vinda mempunyai dua cara ya tadi, ada keyakinan kelas dan menerapkan restitusi. Benar begitu, Miss Vinda? Betul sekali Pak Ulil, syukurlah sekarang saya merasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apakah yang Miss Vinda akan lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya diantaranya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid ya, agar semuanya berjalan dengan baik. Saya juga akan menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh murid. Keren sekali Miss Vinda. Terima kasih. Semoga Miss Vinda dapat melakukan segera dan tetap semangat ya Miss Vinda. Ya, tetap semangat Pak Ulil. Baik Pak Ulil, terima kasih sekali atas diskusi yang sangat asik dan sangat solutif ini. Ide atau pembahasan yang kita bahas ini semoga akan bisa saya terapkan di pembelajaran saya Pak Ulil. Terima kasih sekali Pak Ulil. Sama-sama Miss Vinda. Oke, saya mohon undur diri dulu ya Pak Ulil. Ini Pak Ulil, tahapan coaching telah selesai saya supervisi ya. Maka tahapan selanjutnya adalah tahap pasca observasi. Nah, di sini itu ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada Pak Ulil. Nah, bagaimana Anda menilai performa dalam kompetensi yang tadi dipaparkan dalam sesi coaching tersebut, Pak Ulil? Menurut saya performa saya sudah baik. Apa yang membuat Anda menilai demikian? Saya sudah mempraktikkan kompetensi mendengarkan aktif selama sesi coaching berlangsung dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam tahap identifikasi. Selain itu, saya juga dapat melakukan seluruh tahapan kita di mana saya membuka pembicaraan dengan hangat, menyediakan tempat yang nyaman, dan mempersiapkan diri untuk hadir penuh dalam sesi coaching. Selanjutnya, pada tahap tujuan utama, saya mendorong coach untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan terbuka. Pada tahap identifikasi,
saya mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali masalah dan potensi pemecahan masalah. Pada sesi ini saya menerapkan teknik mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya pada tahap rencana aksi, di mana saya memberikan pertanyaan yang mendorong uji untuk memunculkan potensi yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Tahap terakhir yang saya lakukan pada alur tinta adalah tanggung jawab, di mana saya mengajukan pertanyaan kepada uji perihal komitmen yang akan dilakukan untuk melaksanakan aksi yang sudah dirancang. Luar biasa ini sekali Pak Ulil yang dari refleksi yang sudah disampaikan. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya. Jadi sesi coaching yang berlangsung tadi secara keseluruhan itu sudah baik Pak Ulil. Namun menurut saya itu ada beberapa hal yang saya amati itu masih penting sekali, yaitu harus hadir secara penuh dalam sesi coaching. Misalnya melakukan kontak mata ya, dan beberapa hal yang lain. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Anda lakukan untuk meningkatkan performa Anda ini, Pak Ulil? Rencana selanjutnya saya akan melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder, dan saya akan terus menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pemecahan masalah. Kemudian adakah pihak yang bisa membantu Anda mengembangkan kompetensi tersebut? Tentu Pak, saya akan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan seperti kepala sekolah dan rekan sejawat yang lain yang digunakan sebagai kolaborasi menciptakan kolaborasi yang baik. Kapan ini akan dilaksanakan? Rencananya saya akan melaksanakan sesegera mungkin agar setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan tepat. Bagus. Nah, kemudian dari hasil pengamatan dan diskusi kita ini ya, saya mendapati kesimpulan bahwa coaching yang sudah Anda lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, dan Anda juga ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Harapannya nanti Anda dapat terus mengembangkan diri dalam kompetensi coaching dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak Ulil supervisi yang sudah saya laksanakan. Semoga kita dapat terus bersemangat ya, dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Robi atas ilmunya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Pak Ulil. Semoga sukses semuanya ya.